gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi pembagian tugas itu biasa minimal terdiri atas 3 orang, ya. Nah, terdiri atas kapten, orang pertama adalah kapten, orang kedua ada sirkulasi, dan orang ketiga adalah obat atau alat. Nah, siapa yang menjadi kapten? Nah, biasanya menjadi kapten itu adalah orang-orang yang paling kompeten. Oke, jadi misalnya di tempat situ ada dokter objin. Berarti dokter objin tersebut akan menjadi kapten. Kalau di sana tidak ada dokter objin, tapi ada dokter umum yang paling kompeten dibanding yang lain, ya kondisinya, berarti dokter umum itu akan menjadi kapten. Pokoknya ingat aja konsepnya adalah kapten itu orang yang paling kompeten dalam melakukan resusitasi neonatus. Gitu. Nah, dia itu akan berdiri di atas kepala si bayinya. Nah, gunanya itu adalah dia akan mengontrol airway dan juga breathing. Ya, jadi pokoknya dari awal dia akan mengontrol airway dan juga breathing. Kalian bisa baca sendiri ya di bagian sini. Di bagian sini nanti kalian baca-baca sendiri aja tugasnya seperti apa, pokoknya gitu. Nah, sirkulasi itu biasanya berdiri di sebelah kiri. Ya. Dia tuh biasanya akan melakukan keringkan bayi, rangsang taktil, biasanya dia kalau pijat jantung juga dilakukan oleh si sirkulasi ini. Nah, orang ketiga itu adalah obat atau alat. Nah, dia itu ada di sebelah kanan. Nah, dia tugasnya lumayan banyak di sini, ya, siapin alat, timer, dan lain-lain, suhu. Dia juga pasang saturasi. Saturasi itu dipasang di telapak tangan sebelah kanan. Makanya si obat atau alat itu dia akan berdiri di sebelah kanan karena lebih gampang. Karena si saturasi itu dipasang di telapak tangan bagian kanan. Gitu. Oke, kita akan masuk ya ke algoritmanya sekarang. Jadi kita akan lihat dulu nih, pertama, kalau misalnya bayi baru lahir, ya, kita akan nilai 3 hal di sini. Oke, yang kita nilai itu adalah nih, yang pertama itu adalah dia term atau enggak, ya. Jadi dia term atau enggak, kemudian dia tonusnya baik atau enggak, jadi pergerakannya baik atau enggak nih. Sama ketiga itu adalah kita melihat dia menangis atau enggak. Ya, ingat nilai itu ada 3, term atau tidak, tonusnya baik atau tidak, atau dan dia menangis atau tidak, gitu ya. Kemudian kita ambil nih bayinya, kita sambil kita udah sambil nilai nih, kita udah nilai apakah dia term atau tidak, apakah dia tonusnya baik atau tidak, apakah dia menangis atau tidak. Kita bawa dia pindah ke infant warmer. Oke. Nah, di sini tuh kita biasa lakukannya secara simultan. Karena kita butuh cepet nih, kita lakukan secara simultan. Kita bayinya itu kita posisikan sniffing position. Sniffing position itu gunanya adalah supaya dia itu kalau misalnya dia biasa nih kayak gini, dia kan ada kayak hambatan gitu ya, lebih kayak untuk dia bernafas agak terhambat gitu. Kalau dia sniffing position atau sedikit ekstensi ya. Jadi sniffing position itu agak sedikit ekstensi sedikit gitu ya. Nah, dia tuh nafasnya tuh akan lebih terbuka gitu jalan nafasnya gitu. Nah, kalau misalnya mau gampang, boleh juga kalian sanggah bahunya pakai beberapa kain yang ditumpuk gitu. Itu untuk sniffing position. Kemudian suction. Suction ini ingat tidak semua bayi memerlukan suction. Suction only needed, if only needed. Jadi kalau diperlukan aja nih. Nah, biasanya di suction itu ya ingat dari mulut baru ke hidung. Jadi mulut dulu baru hidung dan jangan terlalu dalam. Biasanya kita sampai orofaring atau nasofaring aja. Jadi jangan terlalu dalam gitu ya. Kemudian kita sambil keringin nih. Ingat udah kita ambil, kita masukin ke infant warmer, kita udah ganti nih ke kain kedua. Ya, kita sambil keringin, sambil kita rangsang taktil. Ya, boleh dari telapak kaki, kemudian punggungnya kita tepuk, pokoknya rangsang taktil sampai dia nangis kenceng biasanya. Kita mau lihat dia responnya seperti apa. Gitu. Terus kemudian kita harus pastikan dia normotermia 36,5 sampai 37,5. Jangan sampai hipotermia gitu. Oke, sama satu lagi kalau misalnya bayi baru lahir ya, kayak si orang obat atau alat orang ketiga itu dia kan akan mencatat waktu. Jadi dia akan mengontrol waktu nih. Jadi biar kita itu nggak terlalu lama. Biar dalam 1 menit bisa sampai VTK gitu ya. Jadi jangan lupa di sini juga nyalakan penghitung waktu. Oke. Nah, gimana nih kalau misalnya bayinya ternyata term, terus tonusnya baik, terus kemudian dia dapat menangis dengan baik, berarti bayi itu udah oke kan, berarti kondisinya baik. Nah, kita langsung lanjut ke sebelah kanan nih, di sini. Berarti si bayi ini bisa stay dengan ibu.
ya. Jadi kita bisa rawat bersama ibu, bayinya tidak perlu lanjut ke step-step yang selanjutnya. Karena bayinya sudah bagus kondisinya gitu ya. Biasanya dinilai itu cuma dari nafas, nangis, terus kuat gitu ya, tonusnya baik. Kalau warna, ya warna itu baik, kita nggak bisa mau dia seluruhnya pink karena saturasi di dalam perut ibu itu cuma sekitar 50-60% saturasinya. Jadi memang pasti kalau bayi baru lahir dia agak biru-biru sedikit, tapi tidak apa-apa, lama-lama dia akan berubah menjadi pink. Nah, tapi ada syaratnya nih kalau untuk rawat bersama ibu. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah bayi, yang ketiga adalah lingkungan. Ya, jadi untuk dirawat bersama ibu, yang pertama ibu dan bayi itu harus dalam kondisi yang baik dan kondisi yang sehat untuk dapat dirawat bersama, untuk dapat dilakukan inisiasi menyusui dini, gitu ya. Dan ketiga itu adalah hal yang penting adalah lingkungan. Lingkungannya tidak boleh terlalu dingin. Jadi biasa kalau pas saat SC, walaupun bayinya sehat, kuat, menangis kencang, kita tuh jarang langsung bawa ke ibunya karena kondisi di dalam OT itu sangat dingin gitu. Jadi biasanya tunggu dulu sampai sudah keluar dari OT baru kita gabungkan ibu dan juga bayinya. Tuh. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kita akan nilai 2 hal di sini ya. Jadi tadi sudah kita nilai yang ini, apakah dia term, tonusnya baik atau enggak, menangis atau enggak, sama sekarang kita akan nilai lagi. Apakah dia apnu atau gasping ya, atau gasping itu nama lainnya adalah menggap-menggap. Jadi dia kayak ikan gitu loh, menggap-menggap mulutnya. Dan juga apakah heart rate-nya itu di bawah 100 kali per menit. Itu cukup salah satu dari ini aja itu sudah menjadi indikasi kita untuk lakukan VTP gitu ya. Nih, buat teman-teman di sini apakah ada yang tahu cara menghitung HR pada bayi baru lahir biasanya gimana? Coba jawab di kolom chat. Buat teman-teman yang tahu gimana caranya biasa kita menghitung heart rate pada bayi yang baru lahir. Ada yang tahu kah? Belum ada yang jawab ya? Oke, mungkin pada malu-malu kali ya. Nggak apa-apa, kalian jawab aja sebenarnya. Oh, jempol kaki pakai saturasi, Ci. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada banyak, thank you ya, Fer udah jawab. Jadi itu sebenarnya ada banyak cara untuk mengukur si heart rate-nya. Jadi bisa ada yang bilang lewat palpasi umbilikal, ada yang bisa lewat auskultasi, ada yang bisa lewat EKG. Gitu. Nah, untuk saturasi itu biasanya kita jarang pakai karena saturasi itu biasanya nggak akurat gitu. Jadi kadang-kadang kita juga nih pakai ada yang alat saturasi yang kita masukin ke jempol kita, itu kita juga jarang lihat heart rate-nya karena biasanya dia nggak terlalu akurat. Jadi biasanya heart rate yang kita menjadi pilihan kita itu adalah cuma bisa lewat palpasi, bisa lewat auskultasi, dan lewat EKG. Ya. Nah, kalau biasanya yang paling kita menjadi pilihan itu adalah auskultasi. Ya, pakai stetoskop dengerin. Ya, cara ngitungnya karena kita nggak boleh terlalu lama, itu biasanya kita 6 detik, kita hitung 6 detik, terus kita kali 10. Dalam 6 detik kita dengerin, terus kita kali dengan 10 gitu. Jadi nggak boleh terlalu lama, jangan hitung sampai 60 detik karena kita butuh cepet gitu ya. Nah, tapi kalau kalian ada EKG monitor, nah kalian lihat EKG monitor aja, itu udah boleh, itu udah akurat. Kalau EKG monitor itu sebagai kayak gold standard. Tapi kalau nggak ada monitor, ya udah kita pakai si auskultasi gitu ya. Nah, untuk saturasi biasanya kita tidak gunakan gitu. Oke, nah terus sekarang aku akan kasih tahu nih cara pemilihan sungkup ya. Sungkup itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada yang anatomikal sama ada yang bulat. Ya, yang kayak gini tuh namanya yang bulat, yang kayak gini. Ini bulat. Kalau yang anatomikal itu yang kayak gini bentuknya kayak segitiga terbalik itu. Yang kayak segitiga. Gitu. Itu biasanya sih anatomikal. Tapi mau pakai yang mana aja nggak ada masalah, tergantung tersedianya yang mana. Kalau ada yang bulat pakai yang bulat, kalau ada anatomikal pakai anatomikal, nggak masalah. Cuman yang penting adalah kalian harus memilih sungkup yang sesuai dengan wajahnya. Jadi tidak boleh terlalu kecil kayak gini nih, terlalu kecil, ya nggak boleh. Terus nggak boleh juga terlalu besar sampai menutupi mata, nggak boleh terlalu besar sampai kena lewatin dagu. Yang benar itu adalah yang kayak gini. Yang pas, tidak menutupi mata, tidak melewati dagu. Itu adalah sungkup yang tepat untuk neonatus gitu ya. Nah, untuk posisikan cara memegang sungkup itu ada 3 cara.
Boleh pakai yang mana aja. Boleh stem hold, kalian pegang batangnya, atau kalian pakai 2 jari ya, the 2-point top hold, atau kalian the OK rim hold. Itu bentuknya C sama E gitu ya. Jadi kalian C-nya di atas sungkupnya, E-nya itu tahan di dagunya bayi. Nah, tapi menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa yang sebenarnya disarankan untuk dipakai itu adalah the 2-point top hold dan juga the OK rim hold, karena itu dia lebih resiko bocor itu lebih sedikit gitu. Jadi lebih stabil tangan kalian gitu dibandingkan dengan cuma kalian pegang batangnya aja, the stem hold gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah masuk nih, kalau misalnya bayinya ada apnu, ada megap-megap, terus heart rate kurang dari 100, nah biasanya kita langsung masuk ke yang namanya adalah VTP. Ya, VTP atau ventilasi tekanan positif atau si positive pressure ventilation. Nah, biasanya berapa kali sih kita lakukan? Biasanya itu ini 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Itu adalah VTP. 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Nah, caranya adalah gimana? Misalnya ini balon yang kalian mau tekan misalnya ya. Kalian akan tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas. Itu kecepatannya kayak gitu ya. Jadi tekan terus kalian lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas. Pokoknya target kalian itu 20 sampai 30 kali per 30 detik. Jadi biasanya kita evaluasi memang per 30 detik, bukan per 1 menit ya. Ingat ya, kalau misalnya VTP itu per 30 detik. Kalau kompresi dada nanti kita lihatnya per 60 detik gitu ya. Oke, nah biasa konsentrasinya berapa yang kita gunakan? Biasanya normalnya itu kita pakai room air, ya FiO2 21%. Kalau dia prematur, biasanya kita lebih tinggi, 21-30%. Dengan flow meternya biasanya boleh 5-15 liter, tapi rata-rata adalah 10 liter per menit. Kita tidak menggunakan FiO2 100% karena sifatnya toksik. Kecuali, ya ingat ya, kecuali itu pada kompresi dada. Pada kompresi dada kita naikkan FiO2-nya ke 100%. Tapi kalau tidak kompresi dada kita tidak menggunakan 100% karena toksik bagi neonatus gitu ya. Oke, berapa tekanan yang diberikan? Ingat tekanan itu ada 2, ada PIP, ada PEP ya, ada PIP dan ada PEP. PIP itu adalah peak inspiratory pressure. Jadi tekanan yang kita berikan ke bayi pada saat dia tarikan nafas. Kita berikan tekanan tertinggi pada saat dia inhalasi. Ya, itu adalah PIP. Nah, biasa kita berikan itu sekitar 20 sampai 25 cm H2O. Itu PIP, ingat ya. Kalau PEP ya, PEP itu adalah tekanan yang positif, dia singkatannya adalah positive and expiratory pressure. Jadi dia itu adalah tekanan yang dipertahankan. Oke, gunanya adalah untuk supaya pada saat kita berikan PIP tekanan yang tinggi dan dia tetap harus ada PEP supaya si parunya itu tidak kolaps. Kalau kita cuma masukin tekanan yang terlalu tinggi terus-menerus, takutnya parunya itu akan kolaps ya. Dia akan pneumotoraks gitu. Tapi kalau misalnya dengan PEP kita akan mempertahankan supaya si paru-parunya itu enggak kolaps gitu. Biasanya kita berikan sekitar 5 sampai 8 cm air. Gitu. Jangan lupa kalau misalnya VTP kita tambahkan juga dengan SpO2 monitor dan juga kalau misalnya ada kita pakai EKG monitor. Jadi kita tetap harus monitor EKG dan juga saturasi oksigennya juga. Oke, kalau misalnya nggak ada PPV, ingat ya PPV itu berbeda dengan CPAP. Ya, PPV itu kita berikan tekanan yang sekali gitu. Tapi kalau CPAP itu kita berikannya terus menerus ya. Jadi terus menerus tapi dalam tekanannya tidak terlalu besar. Itu hanya untuk pada bayi-bayi yang dapat bernafas secara spontan. Jadi baru kita berikan dia CPAP. Tapi kalau bayi-bayi yang masih nggak ada nafasnya, masih gasping, itu kita berikan ventilasi tekanan positif. Itu kita harus bisa bedain. CPAP dan juga si ventilasi tekanan positif. Oke, ini kalian cukup tahu aja. Aku mau kasih tahu beberapa jenis balon-balon yang kita pakai. Cuman ini sebenarnya cukup tahu aja ya. Yang pertama itu adalah si balon yang tidak mengembang sendiri. Ini biasa kalau misalnya kalian suka dengar, ini si Jackson Reese. Ya, itu biasanya balon yang tidak mengembang sendiri. Nah, ini tuh dia nggak bisa mengembang sendiri ya. Dia dia harus butuh waktu untuk dia bisa recoil ya.
Nah, dia itu harus ada oksigen ya, dari sumber oksigen yang bertekanan nanti dia bisa masuk ke dalam dan cukup lama waktunya. Makanya si balon tidak mengembang sendiri ini itu tidak digunakan untuk VTP. Karena dia butuh waktu yang cukup lama untuk dia bisa recoil. Dan dia digunakan untuk sisi